Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Ali Imran, kemudian dia sampai pada ayat ke-52 ya. Allah berfirman, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah." Maka tatkala Isa mengetahui ada kekufuran atau pengingkaran dari Bani Israel, maka dia berkata, "Man ansari ila Allah?" Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku menuju Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Para hawariyun berkata, kami hawariyun berkata, yaitu sahabat-sahabat setia Nabi Isa, kami adalah penolong-penolong Allah. Amanna billahi wa syahada bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang Islam, menyerahkan diri. Ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang mukjizat-mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang Allah berikan pada Nabi Isa. Di antaranya sebagaimana sudah kita sebutkan, ya, kecil dia bisa berbicara ketika masih digendong, ya. Kemudian juga bisa menyembuhkan penyakit seperti orang buta bisa melihat kembali, kemudian orang baros terkena penyakit albino bisa sembuh lagi, kemudian bahkan yang orang mati bisa dihidupkan lagi. Di antara mukjizatnya Nabi Isa membuat semacam burung dari tanah liat, kemudian dia tiupkan, kemudian dengan izin Allah maka terbang, ya. Dan juga Nabi Isa bisa mengabarkan apa yang disembunyikan di rumah mereka. Ini semua hal-hal yang gaib dan menakjubkan. Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun mukjizat sudah sangat luar biasa, yang seharusnya satu mukjizat sudah cukup membuat orang untuk beriman, tapi namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ternyata banyak di antara mereka yang tidak beriman, bahkan mayoritas tidak beriman. Ini semakin meyakinkan pada kita bahwasanya hidayah di tangan Allah. Saya sering sampaikan bagaimana orang munafikin, mereka melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengar ayat-ayat Allah, mereka melihat mukjizat Nabi, mereka melihat akhlak Nabi, turun ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan kejadian mereka, tapi tetap saja mereka tidak beriman, tetap saja munafik. Ya. Jadi hidayah di tangan Allah SWT. Apa kurangnya perhatian Nabi kepada pamannya Abu Talib? Dan Abu Talib tentu tahu tentang agungnya ponakannya Muhammad SAW. Namun kalau Allah tidak kasih hidayah maka tidak bisa. Makanya Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Oleh karenanya meskipun mukjizat Nabi Isa sudah sangat luar biasa, ya. Kecil bisa bicara itu luar biasa, masih digendong sudah bisa bicara. Bisa berceramah kalau bahasa kita, ya. Ini Abdullah ataniyal kitab, aku adalah hamba Allah, Allah berikan aku Injil, ya. Allah menyuruhku begini. Ini tentu mukjizat. Belum mukjizat tadi yang sudah kita sebutkan. Tetapi tetap saja mereka kafir, ya. Allah berfirman, falamma ahassa Isa minhumul kufra, ketika Isa merasakan, ahassa yaitu menggunakan salah satu dari hawasnya, itu indranya, yaitu mungkin mendengar atau melihat atau merasakan atau mulai dampak, ya. Kata Allah, falamma ahassa Isa, tatkala Isa mulai merasakan adanya kekufuran dari mereka. Qala man ansari ila Allah, dan bukan cuma kekufuran, mereka juga lihat punya niat jahat untuk membunuh Nabi Isa. Mereka punya niat jahat untuk membunuh Nabi Isa. Ini orang Yahudi di zaman tersebut. Makanya mereka datang ke raja yang ada ketika itu untuk memprovokasi untuk membunuh Nabi Isa. Maka Nabi Isa mengatakan, man ansari ila Allah? Siapa yang menolongku menuju Allah Subhanahu wa taala? Yaitu siapa yang menolongku dalam berdakwah di jalan Allah? Siapa yang menolongku untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang menolongku untuk ikhlas berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya mengatakan perkataan ilallah isyarat kepada keikhlasan. Siapa yang tulus benar-benar
ingin menolongku menuju Allah, bukan mencari duniawi, bukan mencari apa, tapi benar-benar menolongku menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa minta pertolongan, siapa yang bisa menolongku? Ini keadaan genting. Siapa yang siap menolongku untuk berdakwah, untuk menghadapi rintangan-rintangan dakwah, ya. Dan ini boleh, kita tahu bahwasanya Allah telah menolong Nabi Isa dengan malaikat Jibril. Kata Allah, "Ayyadnahu biruhil qudus." Kami kuatkan Nabi Isa dengan biruhil qudus, dengan malaikat Jibril. Meskipun demikian, Nabi Isa tetap mengambil sebab, yaitu ikhtiar. Meskipun dia tahu bahwasanya Allah akan menolongnya, tetapi mengambil sebab, ikhtiar, ya. Murid-muridnya siapa yang bisa menolong. Seperti Nabi SAW. Nabi SAW ketika diintimidasi, kemudian dizalimi oleh orang-orang Quraisy, maka Nabi SAW cari jalan keluar, pertolongan, di antaranya dengan mengambil baiat dari kaum Ansar. Mengambil baiat dari kaum Ansar. Itu siap menolong Nabi kalau Nabi pergi ke Madinah. Sehingga mereka berkata, kami siap ya Rasulullah, la namna'annaka ya kama namna uzurana, ya Rasulullah, benar-benar kami akan menolong Anda sebagaimana kami menolong istri-istri kami, menolong anak-anak kami, menolong diri kami, ya. Maka ketika mereka sudah pastikan siap menolong Nabi, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Jadi ini namanya ikhtiar. Ikhtiar. Boleh minta tolong. Seperti Rasulullah SAW ketika berdakwah, Rasulullah SAW juga berkata ketika dilarang untuk berdakwah di Mekah, kata Rasulullah SAW di musim haji di Mina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ham min rajulin," ya. Apakah ada seorang, ya, yahmiluni ila qaumihi, bisa mengantarkan aku kepada kaumnya, li uballigha kalam rabbi, agar aku bisa menyampaikan firman Allah. Kenapa? Fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Sungguhnya Quraisy melarangku untuk menyampaikan firman-firman Allah. Adakah seorang menolongku untuk mengantarku berdakwah di kaumnya? Ini bentuk ikhtiar. Maka ketika itu Nabi Isa melihat kondisi genting, dan yang beriman kepada Nabi Isa tidak banyak. Hawariyun itu orang-orang khusus dari Nabi Isa. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata Hawariyun, Hawari itu orang-orang spesial. Sahabat yang melazimi dan spesial, ya. Spesial, khusus, ya, Hawari. Maknanya adalah orang-orang penolong yang khusus. Al-Hawariyu, jamak dari Al-Hawari. Allah menamakan mereka dengan Al-Hawariyun, yaitu murid-murid Nabi Isa. Murid-murid spesial. Jumlah mereka cuma berapa? 12. Nah, banyak. Yang beriman kepada Isa tidak banyak, sedikit. Dengan mukjizat yang begitu banyak, yang beriman tidak banyak. Cuma 12 dan beberapa wanita seperti ibunya, terus ada beberapa wanita, tidak banyak. Kebanyakannya kufur. Kebanyakannya mengikuti agama mayoritas. Agama mayoritas ketika itu apa? Agama apa? Yahudi. Apalagi penguasanya Romawi. Benar-benar kebenaran dalam kondisi genting. Hanya segelintir orang menyebarkan dakwah di mayoritas kerusakan. Ya, karena ketika itu mayoritas adalah Yahudi. Tapi kebenaran bukan diukur dengan mayoritas. Kebenaran bukan diukur oleh pemegang kekuasaan. Ketika itu yang pemegang kuasa Romawi. Romawi penyembah dewa-dewa ketika itu. Kemudian masyarakatnya adalah apa? Yahudi. Ketika negeri Syam dikuasai oleh Romawi. Sementara yang menyuruh kepada kebenaran cuma segelintir orang. Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun cuma 12 orang. Sedikit. Ya, makanya kita lihat bagaimana perjuangan mereka luar biasa, ya. Kita bayangkan kita di posisi seperti itu. Cuma ber-13. Terus masyarakat semuanya beda. Penguasanya beda. Kadang-kadang timbul keraguan. Kita ini benar atau enggak, gitu. Tapi kebenaran tidak diukur dengan apa? Jumlah. Maka murid-murid Nabi Isa berkata, nahnu ansarullah, kami siap menjadi penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Dan Nabi Isa ketika menyeru mencari penolong, bukan menolong untuk berjihad melawan Yahudi atau melawan Romawi. Tidak, Nabi Isa tidak mampu.
Tapi menolong dalam dakwah akan ada banyak rintangan, akan ada banyak tantangan. Siap berkorban jiwa, raga, harta untuk berdakwah. Oleh karenanya menolong Allah bukan sekedar dalam kondisi jihad ya. Di antaranya menolong dalam berdakwah, ini di antaranya. Seperti dalam ayat ini, Nabi Isa tidak sedang menyuruh untuk berjihad. Bahkan dia kabur ke sana kemari sembunyi ya. Bukan mau perang, tapi menolong dia untuk tetap berdakwah sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Orang yang beriman jika kalian menolong Allah, yaitu menolong agama Allah, maka Allah akan niscayakan menolong kalian, yaitu menolong agama Allah dengan dakwah di antaranya, mungkin dengan jihad kalau memang diperlukan. Tapi konteks ayat kita sekarang ini, Nabi Isa tidak sedang mengajak berjihad, tapi sedang mengajak untuk berdakwah, Dakwah perlu pengorbanan harta, waktu, jiwa, raga perlu. Maka mereka berkata, murid-murid Nabi Isa, nahnu ansarullah, kami siap menjadi penolong-penolong Allah. Amanna billah, kemudian mereka menunjukkan untuk menenangkan Nabi Isa. Amanna billah wa syahada bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah wahai Isa, wahai Nabi kami, bi anna muslimun, kami ini orang-orang Islam. Ini pernyataan bukan riya ya, tapi karena untuk menenangkan guru mereka. Jadi mereka memastikan, ya guru kami siap menolong. Kami sudah beriman dan kami pasrah. Jadi enggak usah khawatir, kami akan setia bersamamu. Sama seperti pernyataan kaum Ansar kepada Nabi Muhammad SAW, la namna'annaka kama namna'u anfusana wa uzurana. Kami akan membela engkau ya Rasulullah sebagaimana kami membela diri kami, membela istri-istri kami, membela anak-anak kami. Siap. Siap mati untuk membela engkau. Maka Hawariyun menampakkan diri mereka, kami ini beriman ya. Bukan untuk sombong, bukan untuk riya, bukan untuk angkuh, tapi diantaranya untuk menyatakan keseriusan di hadapan Nabi Isa alaihissalam. Karena kondisi sangat genting, mereka cuma sedikit. Dunia semua kufur. Ya, maka mereka berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wasyhad, dan saksikanlah kami muslimun. Kami ini menyerahkan diri, pasrah, menyerahkan urusan kepada Allah. Dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya semua agama para nabi adalah Islam ya. Semua agama para nabi adalah Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya agama Islam ya. Ya, semuanya agama tauhid. Yang berbeda cuma syariat. Di zaman Nabi Musa juga dikenal dengan Islam. Di Nabi Isa juga dikenal dengan nama Islam. Itu belakangan baru timbul istilah Yahudi, itu belakangan. Setelah mereka menyimpang, setelah mereka rusak, baru kemudian timbul agamanya orang-orang Yahuda. Karena Bani Israel setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia terpecah dua, menjadi dua kerajaan. Kerajaan Israel, kerajaan apa? Yahuda. Kemudian akhirnya menjadi istilah Yahudi di zaman tersebut. Belakangan muncul. Tapi di zaman Nabi Musa Islam, semuanya Islam. Sebagaimana nabi-nabi yang lain. Sama dalam ayat ini juga mereka mengatakan bi anna muslimun, kami Islam. Jadi semua agama Nabi adalah Islam. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadisnya, nahnu ma'syarul anbiya abna'un li'allat. Ya, dinuna wahid dinuna wahid. Kata Nabi SAW, kami para rasul adalah seperti anak-anak sebapak lain ibu. Ya. Wa ummahatuna syatta, seperti satu bapak lain ibu. Maksudnya disebut oleh para ulama sama-sama menyuruh kepada tauhid meskipun syariatnya bisa berbeda-beda. Tapi semuanya disebut dengan Islam ya. Disebut dengan Islam. Baik. Jadi penamaan Yahudi, Nasara itu belakangan muncul setelah jauh Nabi Isa meninggal dunia, setelah Nabi Musa meninggal dunia, baru timbul istilah-istilah tersebut ya. Di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Yakub semua istilahnya Islam. Nabi Yusuf juga Islam. Tapi setelah itu mereka memantapkan lagi, mereka berkata Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula
faktubna ma'asyahidin. Mereka berdoa, ya Rabb kami, amanna bima anzalta, kami beriman dengan apa yang kau turunkan. Yaitu kami beriman kepada Taurat yang masih murni, kami beriman kepada Injil yang kau turunkan kepada Nabi kami, Nabi Isa. Semua yang kau turunkan kami beriman. Tentu yang Allah turunkan, bukan yang sudah dirubah-rubah. Karena Taurat di zaman itu sudah mengalami banyak perubahan. Ya, dari Nabi Musa, Nabi Isa jaraknya jauh. Dari Musa, Nabi Isa jaraknya jauh. Dan Taurat turun kepada Nabi Musa, kemudian mengalami perubahan. Tapi secara umum kami beriman dengan apa yang kau turunkan kepada kami. Wattaba'na Rasul, dan kami mengikuti sang Rasul, mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Isyarat bahwasanya mereka mengatakan kami tidak hanya mencukupkan diri dengan beriman, bahkan kami juga beramal. Dan itu yang benar, bahwasanya iman yang benar adalah iman yang berbuah amal. Makanya ittiba, mereka nyebutkan iman terus ittiba. Amanna bima anzalta, kami beriman dengan apa yang kau turunkan. Wattaba'na, kami mengikuti Rasul, itu kami beramal. Kami beramal. Sehingga mereka mengikrarkan kami siap menolong Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka berdoa, faktubna ma'asyahidin. Maka catatkanlah kami, tuliskanlah kami termasuk orang-orang yang bersaksi atas keesaan Allah. Bersaksi bahwasanya mereka Islam. Sebagaimana ayat sebelumnya, wasyhada bi anna muslimun. Saksikanlah kami wahai Nabi Isa, kami adalah Islam. Di sini dalil bahwasanya mereka setelah menyatakan bahwasanya mereka beriman dan siap menjadi penolong-penolong Nabi Isa alaihissalam, setelah itu mereka berdoa. Mereka berdoa. Karena pernyataan ya, harus didukung dengan doa agar dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka berdoa, mereka bertawassul dengan amal soleh mereka. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Ya Allah, kami beriman dengan apa yang kau turunkan dan kami beramal soleh mengikuti Nabi Isa. Kalau begitu kami mohon faktubna, catatlah kami termasuk orang-orang yang bersaksi atas keesaan Engkau. Yaitu kokohkanlah kami dalam menjalankan Islam. Kokohkanlah kami dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafatkanlah kami di atas hal tersebut, karena maksudnya tulislah kami itu, kokohkan kami sampai wafat. Ya, karena di depan kami ujian berat. Ujian berat. Kita cuma ber-12 sama Nabi Isa ber-13. Yang laki-laki kemudian dikejar-kejar oleh Yahudi, ingin dibunuh Romawi, ya. Maka mereka minta dikuatkan oleh Allah, tapi mereka bertawassul dengan amal soleh. Dan ini diantara dalil tentang tawassul yang boleh, ya. Tawassul boleh, tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tawassul dengan amal soleh sendiri, dan tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Ini 3 tawassul yang diperbolehkan. Dan tawassul dengan amal soleh banyak, diantara dalilnya ini. Inna sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Seperti dalam surat Al-Imran juga di akhir di situ. Orang beriman berkata, ya Rabb kami, sungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, fa amanna, kami pun beriman dengan seruan tersebut. Kemudian setelah mereka berdoa dengan menyebutkan kami menyambut seruan Nabi dan beriman dengan ajakannya, Rabbana faghfir lana dzunubana, baru mohon permohonan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jadi setelah menyebutkan amal soleh, kemudian menyebutkan permohonan. Seperti kisah 3 orang yang masuk dalam gua sebagaimana hadis yang masyhur, kemudian guanya tertutup, kemudian mereka berdoa dengan menyebutkan amal soleh, satu berdoa dengan menyebutkan berbaktinya kepada kedua orang tuanya, satu menyebutkan amal solehnya berupa meninggalkan zina karena Allah Subhanahu wa taala, dan satu menyebut amal soleh karena amanah, menunaikan amanah, sehingga akhirnya Allah selamatkan mereka dengan membuka batu yang menutup pintu gua, akhirnya mereka bisa keluar. Intinya boleh seorang berdoa dengan bertawassul dengan amal soleh sendiri. Bukan amal solehnya orang lain, ya. Karena itu namanya enggak nyambung, ya. Ya Allah, aku bertawassul karena dia soleh, ya Allah. Karena dia rajin ibadah, dia berbakti sama orang. Apa hubungannya dengan kamu? Ya kamu amal soleh sendiri. Paham? Makanya kalau bertawassul dengan amal soleh itu namanya bertawassul dengan sesuatu yang asing, yang tidak ada kaitan dengan engkau. Bertawassul dengan amal soleh sendiri. Seperti 3 orang tadi, setelah dia bertawassul dengan baktinya kepada orang tua, dia berkata, ya Allah, Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik,
fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau kau tahu aku berbakti pada orang tua karena engkau ikhlas, bukalah pintu gua. Ya, karena dia pun ketika bertawasul tidak pede dengan amal soleh. Tapi kalau memang aku ikhlas, bukakan. Tapi ini di antaranya tawasul yang diperbolehkan sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hawariyun. Jadi mereka bukan sekedar menyatakan siap untuk membantu Nabi Isa karena kondisi genting, mereka juga berdoa. Karena kalau tidak ditolong Allah, belum tentu mereka bisa menjadi penolong. Jadi seorang pede jika sudah minta kepada Allah. Tidak apa-apa. Kita pede kenapa? Bukan karena kita mampu, tapi Allah menolong kita. Jadi boleh seorang pede kalau setelah bertawakal kepada siapa? Allah. Kalau tidak bertawakal semula jangan pede. Jangan pede. Taib. Faktubna ma'a syahidin, maka catatlah kami termasuk orang yang bersaksi, di antaranya kuatkanlah kami termasuk sampai kami mati menjadi orang yang Islam. Setelah itu Allah berfirman, wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar dan Allah juga membuat makar kepada mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Makar adalah tipu daya, yaitu menginginkan keburukan pada pihak kedua tanpa dia sadari, membuat keburukan kepada pihak kedua. Pihak pertama merencanakan keburukan kepada pihak kedua tanpa disadari oleh pihak kedua. Atau bahkan lebih parah daripada itu, pihak pertama membuat keburukan pada pihak kedua dengan seakan-akan ingin memberi kebaikan kepada pihak kedua. Ternyata ingin diberi keburukan. Namanya makar, penipuan. Sudah jadi bahasa Indonesia, makar. Kira makar. Kayaknya baik, ternyata makar. Ya. Di antaranya tanpa disadari oleh pihak kedua. Nah, Allah mengatakan wallahu khairul makirin, dan Allah makar Allah juga buat makar. Mereka buat makar, Allah juga buat makar, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Artinya Allah sebaik-baik berbuat makar kepada para pembuat makar. Kita enggak boleh bilang Allah sang pembuat makar, enggak boleh. Tapi kita mengatakan Allah membuat makar kepada para pembuat makar. Oleh karena di antara tidak boleh kita bilang nama Allah Al-Makir, pembuat makar, enggak. Karena itu tidak terpuji. Hanya menjadi terpuji ketika ditujukan kepada orang yang membuat apa? Makar. Jadi Allah terpuji bisa buat makar kepada orang yang buat makar. Berbeda dengan khianat, ya. Tidak ada dalam hadis atau ayat mengatakan mereka berkhianat kepada Allah maka Allah berkhianat kepada mereka. Enggak ada. Kenapa? Karena khianat itu adalah berbuat keburukan di saat dipercayai. Makanya Rasulullah mengatakan wala takhun man khanak. Kalau ada orang berkhianat kepada engkau, jangan kau mengkhianati dia balik, enggak boleh. Karena khianat itu adalah seorang sedang percaya sama kita, terus kita ternyata melakukan yang buruk, itu namanya khianat. Adapun makar tidak. Bedanya makar, maksudnya kalau khianat lawan dari amanah. Seorang dikatakan khianat itu kapan? Ketika orang tersebut mempercayai kita, kita dikatakan berkhianat jika ada orang percaya sama kita, merasa kita amanah, terus kita ternyata melakukan sebaliknya, namanya khianat. Itu tidak boleh. Orang khianat sama kita, kita nggak boleh khianat sama dia, nggak boleh. Kalau kita balas terang-terangan, nggak ada khianat. Dia sedang percaya sama kita, ternyata kita balikin, nggak boleh. Jadi kalau makar tidak disyaratkan demikian. Dia mereka buat makar sama Nabi Isa, Nabi Isa dibantu Allah untuk buat makar kepada mereka. Jadi tidak dalam posisi sedang dipercayai. Makanya tidak boleh orang mukmin membalas khianat dengan khianat, enggak boleh. Kalau dia dikhianati dia balas terang-terangan. Jangan lagi sedang dipercayai kemudian dia balas, enggak boleh. Kalau dia lagi dizolimi dia boleh balas, tapi terang-terangan, bukan dengan cara berkhianat. Karena khianat buruk kapanpun juga. Karena khianat itu maknanya berbuat keburukan pada posisi sedang dipercayai, itu enggak boleh. Enggak boleh. Kalau balas saja. Jadi Allah tidak dinamakan dengan Al-Makir, sang membuat makir, karena nama Allah tidak terpuji. Beda dengan Al-Ghafur, Maha Pengampun, selalu terpuji kapan saja. Selalu terpuji. At-Tawwab, Maha penerima taubat, selalu terpuji. Tapi Al-Makir tidaklah terpuji, Maha pembuat makar tidak terpuji, tapi dia jadi terpuji kapan? Dalam kondisi khusus. Ketika berbuat makar kepada para pembuat makar, ketika membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar, maka Allah terpuji ketika itu. Sehingga ketika pujiannya hanya pada kondisi khusus, maka tidak bisa dijadikan nama Allah. Paham? Baik.
Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, Allah juga buat makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Makar ini maksudnya bagaimana? Para ulama menjelaskan bahwasanya ketika mereka hendak membunuh Nabi Isa, mereka kejar-kejar Nabi Isa, lari, Nabi Isa bersembunyi, akhirnya dikepunglah rumah Nabi Isa. Mereka diantar oleh seorang yang pernah berguru sama Nabi Isa. Dia tahu di mana Nabi Isa bersembunyi, maka dia antar orang Romawi dan Yahudi tersebut. Karena orang Yahudi datang kepada Raja Romawi ketika itu, dan ketika itu Raja Romawi adalah penyembah dewa-dewa. Ya. Belakangan baru kemudian Romawi masuk ke Nasrani, belakangan. Ya, sebelumnya enggak. Jadi negeri Syam dikuasai oleh Romawi. Ya. Kemudian Yahudi datang kepada Raja mengatakan, wahai Raja, telah muncul di tengah-tengah kita seorang anak zina, maksudnya Nabi Isa alaihissalam, karena tidak punya bapak. Kemudian dia memprovokasi masyarakat untuk menggulingkanmu. Jadi difitnah, Nabi Isa difitnah. Dia mulai mengajar ke sana kemari bertentangan dengan agamamu. Dan mulai mengajak manusia mengikutinya. Kami khawatir sehingga sana Anda akan diruntuhkan, akan direbut, akan dijatuhkan. Jadi bikin provokasi. Apa bahasa Indonesia kalau begitu? Ya, begitulah, memfitnah, memprovokasi, mencemarkan nama baik dan seterusnya. Sehingga sang raja pun terprovokasi. Akhirnya dia menyuruh orang-orang untuk membunuh Nabi Isa. Maka Yahudi semangat. Jadi karena telah diberi lampu hijau sama raja tersebut. Maka mereka bawa pasukan mencari Nabi. Nah, ada seorang berkhianat. Ini saya rasa pendapatnya yang paling kuat ya. Ada yang mengatakan orang ini berkhianat kemudian menunjukkan di mana rumah Nabi Isa, diantar ketika masuk ke dalam situ Allah menjadikan orang berkhianat tadi wajahnya menjadi seperti wajah Nabi Isa. Ini pendapat lain ada yang mengatakan bahwasanya ada murid Nabi Isa yang berkorban untuk siap wajahnya dirubah menjadi Nabi Isa. Tapi saya rasa pendapat orang kuat karena Allah mengatakan makar. Mereka buat makar, Allah juga buat apa? Makar. Kalau murid Nabi Isa jadi korban, maka ini makarnya Allah kurang pas. Paham? Seharusnya sebaliknya, mereka ada orang yang berkhianat, orang itu yang kemudian dirubah menjadi wajahnya seperti Nabi Isa. Akhirnya ditangkap, akhirnya disalib dan dibunuh. Dan orang Yahudi bangga. Mereka berkata, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sungguh kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah. Subhanallah, bangga. Bangga bunuh utusan apa? Allah. Karena hasad. Karena dengki. Ya, karena hasad, karena dengki. Karena ketika Nabi Isa muncul, banyak rahib-rahib Yahudi yang akhirnya ya kalah pamor dengan Nabi Isa. Nabi Isa Nabi, bagaimana mau dibandingkan dengan hanya sekedar rahib-rahib, pendeta-pendeta, ulama-ulama, tidak bisa. Maka akhirnya Nabi Isa muridnya Nabi Isa ditangkap, atau orang pengkhianatnya ditangkap, wajahnya dibuat seperti Nabi Isa, kemudian disalib, diletakkanlah duri-duri di atas kepalanya, disalib sampai mati. Sampai mati. Ya. Maka itu pas kalau ditafsirkan demikian, sehingga benarlah makar Allah. Wallahu khairul makirin. Daripada pendapat bahwasanya murid Nabi Isa yang berkorban karena begitu, maka tidak dikatakan khairul makirin. Kurang pas menurut saya. Allah alam bisa pilih di antara pendapat. Bisa lebih condong pendapat tadi bahwasanya sang pengkhianat yang menunjukkan di mana rumah Nabi Isa, itulah yang kemudian dirubah menjadi wajahnya seperti wajah siapa? Nabi Isa. Allah lanjutkan ayat 55. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, sungguhnya aku akan menyampaikan engkau kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan menjadikan orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum. Kemudian kepada akulah tempat kalian kembali. Fa ahkumu bainakum, dan aku akan memutuskan di antara kalian fima kuntum fihi takhtalifun, pada perkara-perkara yang perselisihkan. Baik. Di sini Allah mengatakan kepada Isa, ya Isa, inni mutawaffika, sungguhnya aku akan mewafatkan engkau.
Jadi mutawaffi itu isim fa'il, mutawaffi. Yaitu aku, seperti aku akan mewafatkan engkau. Nah, apa makna wafat di sini? Maka ada beberapa pendapat dengan para ulama. Ada yang mengatakan wafat sini maksudnya unawwimuka. Aku membuat engkau tidur. Lantas aku akan mengangkatmu. Jadi kau tidak akan, karena sudah dikepung, sebagaimana bisa selamat dibuat tidur Allah angkat ke langit. Ini mutawaffika. Kemudian Nabi Isa pun hidup di langit dengan kehidupan yang lain. Ya, karena tawaffa juga maknanya wafat, terkadang maknanya adalah tidur, seperti Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Seperti wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dialah yang mewafatkan kalian ketika tidur, ketika malam hari, maksudnya menidurkan kalian. Kemudian dialah yang mengetahui perbuatan kalian ketika di siang hari. Allah menggunakan kata wafat, maksudnya apa? Menidurkan. Makanya Nabi kalau doa bangun tidur apa? Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mewafatkan kami. Demikian juga dalam doa di antara doa bangun tidur Nabi, alhamdulilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan tubuhku dan mengembalikan ruh kepadaku dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Itu di antara doa bangun tidur. Jadi radda alayya ruhi itu maksudnya mengembalikan hidup kembali setelah tadi diwafatkan. Jadi wafat bisa maknanya dua, wafat beneran dan juga bisa maknanya tidur. Ya, bisa maknanya tidur. Ini tafsiran pertama, yaitu sebenarnya mengatakan Allah berkata, wahai Isa, sungguhnya aku mewafatkan engkau, maksudnya aku akan menidurkan engkau, wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu kepadaku supaya kau selamat, wa mutahhiruka minal ladzina kafarun, aku menyelamatkan engkau, mensucikanmu dari orang kafir, sehingga orang kafir tidak ada yang menyentuhmu. Jadi Isa alaihissalam tidak tersentuh sama sekali. Dia selamat, benar-benar ditidurkan, diangkat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, waw di situ mutawaffika wa rafi'uka, kami akan mewafatkanmu dan mengangkatmu. Dalam bahasa Arab namanya waw tidak harus menunjukkan urutan tertib, tapi yang sekedar mutlaqul jama', kata ganti yang fungsinya untuk menggabungkan. Tidak terlihat mana yang duluan mana belakangan. Contoh beda dengan kalau fa dan summa. Jadi sampaikan ini contoh, saya mengatakan Ja'a Khalidun wa Muhammadun, telah datang Khalid dan Muhammad. Nah, saya cuma ingin mengabarkan bahwasanya Khalid dan Muhammad telah datang. Terlepas mana yang lebih dahuluan dan mana yang terakhir, paham? Saya mengatakan Ja'a Khalidun wa Muhammad. Kalau saya bilang Ja'a Khalidun wa Muhammadun, bukan berarti Khalid selalu paling duluan. Tapi yang penting dua-duanya sama-sama apa? Datang. Tapi kalau saya bilang pakai fa, Ja'a Khalidun fa Muhammadun, telah datang Khalid lalu Muhammad, berarti siapa yang duluan? Khalid, karena saya pakai fa. Kalau saya pakai summa lebih lagi. Ja'a Khalidun summa Muhammadun. Datang Khalid kemudian Muhammad. Berarti siapa yang duluan? Khalid kemudian Muhammad. Cuma kalau maka tidak ada jeda, kalau kemudian ada jeda. Jadi Ja'a Khalidun fa Muhammadun menunjukkan tertib. Telah datang Khalid lalu siapa? Muhammad. Apalagi pakai summa menunjukkan ada tarakhi, ada jeda. Ja'a Khalidun summa Muhammadun, telah datang Khalid kemudian datang apa? Muhammad. Khalid di luar. Tapi kalau saya bilang Ja'a Khalidun wa Muhammadun, datang Khalid dan Muhammad, maka tidak menunjukkan urutan. Bisa jadi Muhammad dulu, bisa jadi Khalid dulu, karena waw limutlaqil jam'i, hanya sekedar untuk menggabungkan dua orang yang melakukan pekerjaan yang sama, sama-sama datang. Nah, sebagai tafsir menafsirkan ayat ini pada tafsiran yang kedua, wafat sini benar-benar mati. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya Nabi Isa, kami akan mewafatkan engkau dan kami akan mengangkatmu. Artinya urutannya, kami akan angkat engkau wahai Isa dalam kondisi hidup. Kami biarkan engkau hidup di langit. Lalu di akhir hayat, di akhir hari kiamat, menjelang hari kiamat, kami turunkan engkau. Lalu kami wafatkan engkau. Ini pendapat sebenarnya ini dijelaskan panjang lebar. Di antaranya oleh Muhammad Alamin Syinqiti dalam Adwa'ul Bayan. Karena waw tidak melazimkan harus tertib. Sehingga kalau tafsiran kedua wafat bukan artinya tidur, tapi wafat benar-benar mati. Benar-benar mati. Sehingga mereka mengatakan maknanya adalah wahai Isa, kami akan mengangkatmu. Kami akan mengangkatmu. Setelah itu kami akan
membiarkan engkau hidup, lalu kami turunkan engkau di akhir hayat, di akhir hari menjelang hari kiamat untuk melawan Dajjal bersama Imam Mahdi dan selanjutnya. Kemudian kau akan meninggal secara normal di atas muka bumi. Dalam hadis disebutkan Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Ya. Yanzilu Ibnu Maryam, Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Ketika Dajjal ada. Kemudian Nabi Isa turun di Al-Manaratul Baydha di Damaskus, di masjid yang memiliki menara yang putih dipegang oleh dua malaikat. Turun dari langit dalam kondisi rambutnya kelihatan basah seperti orang baru keluar dari kamar mandi. Kemudian turun, kemudian dia kejar Dajjal. Setelah kejar Dajjal, kemudian Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian muncul Ya'juj Ma'juj, maka Nabi Isa mengajak orang-orang Islam ketika itu bersembunyi di sebuah pohon sampai Allah menghabisi Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj Ma'juj tewas semuanya, baru Nabi Isa hidup normal. Beberapa ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang berapa tahun, sampai ketika menggenapi usianya 40 tahun beliau meninggal dunia. Dan dikatakan Nabi Isa diangkat umur 33 tahun. Kemudian dia meninggal umur 40 tahun, dikuburkan sebagaimana normalnya. Maka ini dikatakan makna ayat ini, ya Isa kami akan mengangkatmu, lalu kami akan mewafatkanmu dengan menurunkan kamu kembali ke bumi. Mana yang lebih kuat? Allah alam bisawab. Dulu pendapat kuat. Terutama dalam ayat yang lain, ketika Nabi Isa akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat kelak di hadapan orang Nasara, kemudian Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apa kau berkata kepada orang-orang ini, miliaran manusia yang meyakini kau anak Tuhan, apa kau pernah berkata sekalipun bahwasanya wahai manusia sekalian, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultu faqad alimtah. Ya Allah, Maha suci Engkau. Tidak boleh bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Kalau aku pernah mengutarakan hal tersebut, tentu kau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang pada dirimu. Dan engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak pernah menyampaikan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Apa itu? Ani'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah semata, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kemudian kata Nabi Isa, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi ketika aku bersama mereka. Bahwasanya mereka tidak, murid-muridku enggak ada yang bilang aku anak Tuhan, enggak ada. Falamma tawaffaitani, tatkala kau wafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim, kau yang mengetahui mereka, kau yang mengawasi mereka. Berkata Nabi Isa, falamma tawaffaitani, tatkala kau wafatkan aku, maknanya diangkat ke langit. Ya ini makna berarti wafat sini maknanya tidur, karena ditidurkan atau diwafatkan dengan wafat khusus, wallahu alam, intinya diangkat ke langit dalam kondisi khusus, entah ditidurkan, diwafatkan khusus. Kemudian Nabi Isa hidup dalam kondisi kehidupan yang spesial di langit dan akan diturunkan nanti di akhir apa? Zaman. Paham? Baik. Tujuannya apa Allah mengangkat Nabi Isa? Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, agar kami membersihkan engkau, menyelamatkan dari orang kafir yang ingin membunuhmu. Kondisi tidak mudah, bayangkan. Itu negara milik orang Romawi. Terus semua masyarakat orang Yahudi. Yang pengikut Nabi Isa cuma 12 orang dan beberapa perempuan, sedikit segelintir. Mau apa? Tidak bisa apa-apa. Kalau Allah tidak tolong, maka tidak selamat Nabi Isa. Tapi Allah tolong dengan cara merubah seorang, ya, seperti muka Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, akan tapi diperumpamakan wajahnya Nabi Isa bagi mereka, sehingga disangka itu Nabi Isa, ditangkap kemudian disalib. Taib. Di sini juga ada dalil tentang Allah di atas, karena Allah mengatakan wa rafi'uka ilayya, aku angkat engkau kepadaku. Kepada Allah. Berarti Allah di atas atau di bawah? Kan kepadaku, aku angkat. Angkat berarti kemana? Ada angkat ke bawah? Karena angkat ke atas. Bahasa apapun namanya angkat kemana? Ke atas. Aku akan angkat engkau kepadaku. Ini salah satu dalil Allah di atas terlalu banyak ya. Di antaranya ini. Aku akan angkat engkau kepadaku. Bisa diangkat kepada menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah pakai logika. Allah begini, Allah begini, Allah begini. Ya. Sehingga ayat-ayat ditolak. Padahal logikanya juga logika mandul ya.
Logika mandul. Logika yang enggak jalan ya. Saya ulangi lagi. Allah duduk sendirian tidak? Sendirian, ya kan? Tidak ada makhluk, tidak ada tempat, benar atau tidak? Benar. Allah zat atau cuma khayalan? Besar. Allah punya zat. Baik. Sudah paham sampai sini? Allah dulu sendirian, punya zat, tanpa ada tempat, tidak ada planet, tidak ada langit, semua itu makhluk. Paham? Setelah itu Allah menciptakan zat makhluk. Setelah itu Allah menciptakan zat makhluk. Ada 4 kemungkinan. Antum pikir mana yang benar di antara 4 ini? Setelah itu Allah ciptakan zat makhluk. Kemungkinan pertama, Allah ciptakan zat makhluk dalam diri Allah. Allah ciptakan zat makhluk dalam zat Allah. Ini kemungkinan pertama. Paham? Paham dulu? Sudah? Kemungkinan kedua, Allah ciptakan zat makhluk. Zat makhluknya alam semesta ini. Dalam semesta kan ada iblis, ada matahari, ada rembulan, ada neraka, ada surga. Semuanya zat makhluk. Makhluk itu apa selain Allah? Kemungkinan kedua, Allah ciptakan zat makhluk di luar zat Allah. Kemudian Allah masukkan dalam zat Allah. Ini kemungkinan kedua. Yang pertama tadi apa? Allah ciptakan zat makhluk dalam zat Allah. Kemungkinan kedua, Allah ciptakan zat makhluk di luar zat Allah. Kemudian Allah masukkan dalam zat Allah. Kemungkinan ketiga, Allah ciptakan zat makhluk di luar zat Allah dan Allah biarkan tetap di luar zat Allah. Paham? Kemungkinan yang keempat, Allah ciptakan zat makhluk dan zat makhluk tersebut tidak di luar dan tidak di dalam zat Allah. Zat makhluk tersebut tidak di luar zat Allah dan juga tidak di dalam zat Allah. Taib. Ada 4 kemungkinan, sudah paham? Yang pertama, coba diulang, biar antum cerdas dikit ya. Dulu Allah zatnya sendirian enggak? Setelah itu Allah, mereka bilang Allah dulu tanpa tempat, sekarang juga tidak. Saya ajak berpikir. Taib. Kan logika, kita boleh perang logika. Kalau ayat sudah jelas, Allah di atas, selesai. Mereka memaksakan ayat untuk ikut logika mereka. Nah, kita punya logika juga yang cocok dengan ayat. Dan saya rasa lebih logis. Taib. Dulu Allah zatnya sendirian enggak? Tanpa ada zat makhluk. Kemudian pertama, Allah ciptakan zat makhluk dalam zat Allah. Masuk akal tidak? Tidak. Berarti dalam diri Allah ada iblis, ada monyet, ada macam-macam. Dan berarti zat Allah turun level karena bergabung dengan zat makhluk yang penuh dengan kekurangan. Paham? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Kemungkinan kedua, Allah ciptakan zat makhluk di luar Allah, terus Allah masukkan dalam zatnya. Sama aja dengan yang pertama, ya enggak? Sama, tidak masuk akal. Taib. Kemungkinan ketiga, Allah ciptakan zat makhluk di luar zat Allah dan Allah biarkan di luar zat Allah. Oke atau tidak ini? Oke. Itulah namanya ketinggian. Makhluk ini alam semesta di luar Allah, Allah di luar makhluk. Kalau makhluk ini bentuknya bulat, maka Allah di luar makhluk. Kita enggak tahu makhluk bentuknya apa. Di luar Allah berarti di atas. Bukankah di luar makhluk kita makhluk di sini apa keluar kalau di luar makhluk? Di luar makhluk tuh di sini kita tunjuk ke poros bumi atau keluar bumi? Keluar bumi kan? Keluar bumi bukan langit terus sampai di luar makhluk, disitulah Allah. Allah tidak butuh tempat, tapi Allah di luar apa? Makhluk. Nah, keberadaan Allah di luar makhluk itu namanya Allah di atas makhluk. Faham? Sehingga Allah tidak butuh tempat, makhluk kecil. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih." Mereka tidak mengukur Allah sebagai manusianya, pada hari kiamat bumi dalam genggaman Allah. Langit dilipat dengan tangan Allah. Kita bilang Allah di atas, maksudnya di luar apa? Makhluk. Logis atau tidak? Logis. Sesuai dengan ayat. Apa masalahnya? Ibarat kalau saya bilang ini alam semesta, ini kalau saya pegang begini, misalnya saya, ini kan semua tisu di luarnya adalah tangan saya, ya enggak? Iya enggak? Ini tangan saya di luar tisu enggak? Di luar tisu ya. Ya, semua ke arah atas bawah semuanya tangan saya. Ya. Ya, kita bilang Allah di luar apa? Makhluk, selesai. Kemungkinan 4, ini pikiran mereka. Allah ciptakan zat makhluk, tidak di dalam zat Allah, tidak di luar zat Allah. Ini masuk akal enggak? Berarti Allah tidak ada, Allah khayalan. Konsekuensinya Allah hanyalah apa? Khayalan, selesai. Jadi mereka ingin bilang Allah tidak di luar alam, di dalam itu sama dengan Allah tidak ada. Kalau Allah zat, pasti ada pemisah. Ya sekarang kita bilang Allah dulu ciptakan zat Allah ada enggak? Kalau mereka bilang enggak ada, ya sudah selesai urusan. Allah punya zat enggak? Punya, ya sudah. Allah ciptakan makhluk zat makhluk di luar zat Allah atau dalam? Mereka bilang tidak, di luar, di dalam. Ya sudah, ini enggak ada ceritanya kalau gitu. Berarti Allah tidak menciptakan dong. Paham atau tidak? Sudahlah. Yang penting kita berusaha beriman kepada Al-Quran, ya enggak? Kita lebih logis, selesai.
Mereka malah aneh. Karena konsekuensi mereka Allah ciptakan zat makhluk tidak di dalam zat Allah, tidak juga di luar zat Allah. Cuma dua kemungkinan, berarti tidak ada makhluk yang diciptakan atau Allah tidak ada. Sementara ayat dalil semua Nabi Isra Mi'raj ke atas ketemu Allah. Katanya tidak ada Nabi ketemu Allah. Terus ngapain ke atas? Sampai begitu dekatnya Nabi dengan Allah sampai sahabat khilaf Nabi lihat Allah atau tidak karena saking apa? Dekatnya. Kalau Nabi tidak ketemu Allah enggak ada khilaf masalah itu. Sampai ada yang tanya, hal ra'aita rabbak dalam Sahih Muslim, ya Rasulullah, kau lihat Allah enggak? Kenapa ada timbul pertanyaan seperti itu? Karena para sahabat tahu Nabi sedang ketemu siapa? Allah. Ketemunya di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Sampai di puncak alam, Sidratul Muntaha, itu di puncak dari alam. Terus mereka bilang, Allah tidak di atas. Ini terus ngapain ngerayain si Isra Mi'raj setiap tahun? Cerita. Sebelum ada syubhat, orang-orang biasa cerita. Ustaz-ustaz manapun yang mengadakan acara Isra Mi'raj, kalau ceramah mereka bilang, Nabi dipanggil Allah, sehingga Nabi ketemu siapa? Allah. Kita masih kecil ikut acara Isra Mi'raj ya. Ustaz-ustaznya bilang begitu kan. Sekarang baru muncul, enggak ada Allah di sana, Nabi tidak ketemu Allah. Lah ini bagaimana ceritanya? Siapa yang menolak Allah di atas, maka dia telah menghilangkan mukjizat Isra Mi'raj. Konsekuensinya. Karena Nabi ke sana tidak ketemu siapa-siapa. Sementara Nabi turun ketemu Nabi Isa, Nabi Musa bilang minta tawar jangan 50 rakaat per hari, 50 salat per hari. Kata Nabi, aku bolak-balik dari Allah dan Nabi Musa, bolak-balik. Jadi kalau Allah tidak di atas ngapain bolak-balik? Udah diam aja situ. Jadi ini jelas kata Allah, sudahlah kalau logika antum enggak masuk, ya tundukkan aja itu logika, buang aja dulu, yang penting beriman pada ayat. Betapa banyak orang sesat gara-gara kena logika. Lihat Ibnu Sina. Bagaimana dia terjerumus dalam kekufuran gara-gara logikanya. Lihat, filsafatnya membuat dia harus menolak ayat-ayat. Dia mengatakan yang dibangkitkan pada hari kiamat bukan jasad. Harus ruh saja. Kenapa tidak boleh jasad? Karena kalau jasad yang mana kata dia? Tidak logis. Manusia kan bertahap. Apakah masih bayi jasad yang dibangkitkan? Atau ketika umur 30? Atau ketika pas mati? Jasad yang mana mau dibangkitkan? Coba dia pakai logika dia. Yang kedua, kalau ada si Paijo dimakan sama ikan hiu 2 ekor atau dimakan oleh ikan hiu, kemudian ikan hiu ditangkap sama juminten dan paimen. Kemudian ikan hiu dimakan oleh juminten dan paimen. Maka ketika dimakan berarti badannya si Paijo masuk ke juminten, masuk ke paimen. Nah, kalau dibangkitkan paimin sempurna, berarti paijunya hilang. Dibangkitkan juminten sempurna, paijunya hilang. Kalau paiju dibangkitkan, tubuh paimin dan juminten logika. Kalau gitu enggak boleh bangkit ke jasad, yang dibangkit cuma roh. Ini kan logikanya siapa? Ibnu Sina. Sehingga dia tolak bahwasanya tidak dibangkitkan jasad. Nah, kita gampang tinggal kun fayakun, apa susahnya? Allah apa susahnya? Tapi sama logika, kata Ibnu Sina, Allah tidak boleh memikirkan makhluk. Allah enggak boleh, saya gini-gini, Allah enggak boleh tahu nih. Dan logika dia kuat. Kenapa? Karena Allah Maha Suci. Allah tidak boleh memikirkan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Tidak pantas Allah mikirin kamu, ini enggak pantas. Ilmu Allah tidak boleh meliputi kamu, enggak boleh. Enggak boleh. Yang kedua, kalau Allah ilmunya terliput dengan kita, berarti sumber ilmu Allah bersumber dari makhluk. Wih, logika kuat atau tidak? Logika. Akhirnya dia bilang, Allah tidak boleh tahu tentang makhluk secara terperinci, hanya secara global. Dia dikafirkan. Karena konsep begitu, konsekuensi berarti Allah bukan maha tahu. Padahal Allah mengatakan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang jatuh pun kecuali Allah tahu. Paham? Sehingga kalau begitu, sapi lebih pintar daripada Allah. Karena sapi ketika memakan rumput, dia tahu rumputnya di mana. Dan dia tahu bentuknya seperti apa. Sementara Allah tidak tahu rumput itu. Baik, ini Ibnu Sina pakai logika. Kalau hanya logika ayat tidak cocok buang, ya itulah filsafat, bahaya. Sekarang logika kamu tidak masuk ketika Allah di atas, logika kita masuk. Justru harus begitu. Kalau tidak begitu berarti Allah tidak ada zatnya, iya enggak? Tadi Allah ciptakan zat makhluk bagaimana? Cuma 4 kemungkinan. Di dalam atau di luar masukin dalam, atau di luar dibiarkan di luar, atau tidak di luar tidak di dalam. Oke, sampai sini. Ada yang bingung? Yang bingung masa-masa aja di kamar ya. Baik.
Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau unggul di hadapan orang kafir sampai hari kiamat kelak. Unggul maksudnya ada yang menafsirkan maksudnya secara keilmuan ya, bahwasanya yang mengikuti Nabi Isa sesungguhnya yang mengikuti Nabi Isa baik Hawariyun atau orang-orang Islam yang mengikuti Nabi Isa sebagai seorang nabi sebenarnya siapa? Murid-murid Nabi Isa langsung sebelum terjadi perubahan dan orang Islam yang sekarang ya enggak? Orang Islam yang sekarang akan unggul selalu di atas hujjah. Ya. Makanya Allah mengatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Dialah yang mengutus rasulnya di atas petunjuk, di atas kebenaran, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk mengunggulkan rasulnya di atas seluruh agama. Kata para ulama maksudnya unggul secara hujjah. Hujjah. Adapun kalau secara fisik terkadang menang, terkadang kalah, dari dulu seperti itu. Tapi kalau hujjah selalu sampai hari kiamat. Tidak ada agama yang bisa mengunggul agama Islam. Sekarang banyak orang-orang Nasara Islam karena agama mereka tidak logis, banyak sekali. Dan alhamdulillah banyak orang ateis masuk Islam setelah mereka tidak puas dengan agama Nasara yang tidak logis, mereka jadi ateis. Setelah mereka mengenal Islam, mereka masuk apa? Islam. Ya. Jadi pengikut Nabi Isa yang sungguhnya itu yang selalu unggul. Itu Hawariyun dan orang-orang yang ahlul kitab yang bertauhid. Kemudian di antara pengikut Nabi Isa adalah siapa? Kaum muslimin. Yang mengikuti Nabi Isa, yang meyakini Nabi Isa sebagai seorang nabi, yang mengabarkan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang mengabarkan beri kabar gembira kepada kalian akan datang seorang rasul setelahku namanya siapa? Ahmad. Itulah yang akan unggul sampai hari kiamat kelak. Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum. Kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ada yang matanya dhamir kata ganti kembali kepada Nabi Muhammad dan orang musyrikin, tapi zahirnya kembali kepada Nabi Isa. Dan kepadakulah kalian akan dikembalikan, maka aku akan berhukum di antara kalian, antara Yahudi, antara Nasara, antara yang menuduh Nabi Isa sebagai anak zina, antara yang menuduh Nabi Isa yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan, dan antara yang mengatakan Nabi Isa adalah seorang nabi. Aku akan membangkitkan kalian semuanya pada hari kiamat, fa'ahkum bainakum, dan aku akan menghakimi kalian fima kuntum fihi takhtalifun, terhadap apa yang kalian perselisihkan. Yang benar Nabi Isa adalah nabi, bukan anak Tuhan. Bukan anak zina, sebagian perkataan Yahudi, bukan anak Tuhan, sebagian orang Nasara yang telah menyimpang. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibhum 'adzaban syadida. Adapun orang yang berkafir, maka aku akan mengadabnya dengan adab yang pedih di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Adapun orang yang beriman beramal saleh, maka kami akan menyempurnakan ganjaran mereka. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Di antara orang zalim adalah zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menganggap anak Nabi Isa adalah anak zina, zalim. Menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan juga apa? Zalim. Kemudian ada dosen ngobrol sama saya, pasti dosen dia ngobrol sama orang mereka lah. Dia tegur, kamu dakwah. Coba kamu renungkan. Nabi Isa kan punya mama. Iya, punya mama. Siapa? Bunda Maria. Kok mamanya dibiarin mati sama Nabi Isa? Harusnya kalau sayang mama jangan kasih mati dong, temani terus. Karena mamanya, ada enggak anak biarin mamanya mati? Ini sih logika aja. Kalau Nabi Isa Tuhan harusnya dibiarin apa? Mamanya apa? Hidup. Tidak sekali banyak logika ya. Taib. Kemudian Allah bantah mereka. Ini kan surat Al-Imran berdasarkan karena wafdu Najran. Ada orang Nasrani Najran yang kemudian berdiskusi dengan Nabi SAW. Datang ke Madinah diskusi sama Nabi. Di antara maka turunlah ayat di awal Ali-Imran. Di antara ayat ini, setelah menjelaskan hakikat Isa semua, agar mereka tahu dengan detail siapa itu Nabi Isa. Makanya Allah ceritakan dari surat Al-Imran awal.
dari Maryam bagaimana, kemudian bagaimana mengandungnya, bagaimana Jibril datang, bagaimana semuanya bukan, intinya bukan Tuhan. Intinya Nabi Isa itu bukan apa? Tuhan. Ya. Makanya Allah angkat dia, Allah bukan Tuhan. Ya. Allah wafatkan dia, bukan Tuhan. Taib. Kata Allah, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Nabi Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berkata jadi maka jadilah. Ini bantahan telak bahwasanya Nabi Isa kalian anggap sebagai anak Tuhan karena dia tidak punya bapak. Maka Nabi Adam lebih hebat daripada Nabi Isa. Karena Nabi Adam hidup tanpa bapak dan tanpa ibu dan tanpa bapak. Nabi Isa masih ada ibunya, cuma enggak ada bapaknya. Karena enggak ada bapaknya, kalian bilang ini anak bapaknya Tuhan. Tapi Nabi Adam enggak ada bapak, enggak ada ibunya, berarti bapak ibunya Tuhan dong. Lebih hebat daripada, mana lebih hebat? Nabi Isa atau Nabi Adam dari sisi ini? Nabi Adam. Ya, kalau memang Nabi Isa adalah anak Tuhan, maka Nabi Adam juga harusnya menjadi anak Tuhan. Bahkan lebih dahulu jadi anak Tuhan sebelum siapa? Nabi Isa. Ya. Dan jadi kata Allah, inna mathala Isa, perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam, bahkan Adam lebih dahsyat. Ya, dari satu sisi sama-sama tidak punya bapak. Bahkan Adam lebih dahsyat karena tanpa bapak, tanpa ibu. Adam bagaimana? Khalaqahu min turab, dari tanah, kemudian kun fayakun, jadi maka jadilah. Nabi Isa pun demikian. Ya. Nabi Isa demikian, Allah tiupkan ruh yang Allah ciptakan, terus Allah mengatakan kun fayakun, maka jadilah anak tanpa bapak. Ya, tanpa bapak. Nabi Isa masih ada tempat untuk menaungi, maksudnya dalam rahim seorang wanita, dari sel telur seorang apa? Wanita, ya kan? Maksudnya ada wadah. Kemudian ada proses dari kecil dalam perut jadi kandungan. Kemudian Adam enggak langsung besar. Adam langsung besar. Mana lebih hebat? Adam. Tidak perlu wadah-wadah seperti itu. Srit jadi besar. Ini perlu rahim, perlu sel telurnya Maryam, perlu dia mengambil makanan dari rahimnya Maryam terus ya. Terus sampai dia keluar menyusui ya. Dan seterusnya proses besar dan seterusnya. Adam lebih hebat. Makanya kalau menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, maka Adam lebih utama. Sama-sama diciptakan dengan kun fayakun. Bedanya Nabi Isa tanpa bapak tapi perlu ibu, bedanya Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Allah berfirman, Al-haqqu min rabbik. Kebenaran dari Tuhanmu, fala takum minal mumtarin, maka jangan termasuk orang-orang yang ragu. Tidak usah ragu, ini benar. Ini kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah benar ya. Saya lupa tadi ada lompat ya. Ayat ke-58 tadi kita tidak baca. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Inilah kami bacakan kisah Isa kepada engkau wahai Muhammad. Minal ayat, dari ayat-ayat kami, wa dzikril hakim, dan Quran yang penuh dengan hikmah. Az-zikr maksudnya Al-Quran, hakim maksudnya hikmah. Jadi Allah sengaja bacakan baru Allah katakan inna mathala Isa. Setelah Allah ceritakan kisah Nabi Isa, Allah kasih kesimpulan. Isa itu begini sebenarnya. Jadi Allah cerita di awal kan tentang kisah siapa? Maryam, bagaimana Maryam lahir, bagaimana terus dituduh berzina, kemudian punya anak, Nabi Isa, kemudian gini terus sampai Isa kemudian lahir, kemudian besar, kemudian punya mukjizat, kemudian mau dibunuh. Kemudian Allah selamatkan, selesai kisah Nabi Isa. Dari awal A sampai Z. Setelah itu Allah kasih kesimpulan, dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Inilah kami bacakan kepada engkau dari ayat-ayat wahai Muhammad, kami bacakan kepada engkau wa dzikril hakim, dan Al-Qur'an yang penuh hikmah. Al-Qur'an itu hakim itu adalah bijak, meletakkan satu pada tempatnya. Semua ayat dalam Al-Qur'an semuanya bijak. Semuanya pas. Semuanya pada tempatnya. Kemudian Allah mengatakan inna mathala Isa. Kesimpulannya Isa itu tidak lebih hebat daripada Adam. Maka setelah itu Allah berfirman di akhir pembahasan kita, Al-haqqu min rabbik, maka kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu, ini cerita dari Allah, sang pencipta Isa dan sang pencipta Adam. Fala takum minal mumtarin, maka janganlah kau termasuk orang-orang yang ragu. Demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjut kesempatan yang lain. Kalau yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala a'lam bis-shawab.